mengenai logaritma. Materi logaritma yang akan kita bahas meliputi sifat-sifat logaritma dan contoh soal yang memuat logaritma. Sebelum membahas materi utama, mari kita mengingat bahwa bentuk logaritma adalah kebalikan dari bentuk perpangkatan, di mana bentuk A log C sama dengan B merupakan cara penulisan lain dari bentuk A pangkat B sama dengan C. Pada bentuk logaritma ini, A disebut basis, C disebut numerus, dan B disebut hasil logaritma. Ada 10 sifat logaritma yang akan kita bahas kali ini. Sifat pertama, jika basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritma sama dengan 1. Hal ini karena A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya, bentuk 2 log 2, basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritma sama dengan 1. Hal ini karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Bentuk 3 log 3, basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritma sama dengan 1. Hal ini karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Selanjutnya sifat kedua. Jika numerusnya 1, maka hasil logaritma sama dengan 0. Hal ini karena A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, bentuk 2 log 1 numerusnya 1, maka hasil logaritma sama dengan 0. Hal ini karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bentuk 8 log 1 numerusnya 1, maka hasil logaritma sama dengan 0. Hal ini karena 8 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya sifat ketiga. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Contohnya, bentuk 2 log 16 dapat kita ubah ke dalam bentuk 2 log 2 dikali 8, karena 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya, berdasarkan sifat 3, maka kita peroleh bentuk penjumlahan 2 log 2 ditambah 2 log 8, yang jika dihitung, 2 log 2 sama dengan 1, sedangkan 2 log 8 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4. Selanjutnya sifat keempat. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Contohnya, pada bentuk pengurangan logaritma ini. Berdasarkan sifat 4, jika bentuk pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka dapat digabung. Demikian juga dalam hal ini. Basisnya sama, yaitu sama-sama 0,25. Maka dapat digabung menjadi 0,25 log 25 per 100. 25 per 100 diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,25. Sehingga kita peroleh bentuk 0,25 log 0,25. yang nilainya sama dengan 1. Selanjutnya sifat kelima. Pangkat pada numerusnya ini, misalkan N, bisa kita pindahkan dan taruh di depan menjadi perkalian. Contohnya, 2 log 16 dapat diubah ke dalam bentuk 2 log 2 pangkat 4, karena 2 pangkat 4 nilainya sama dengan 16. Kemudian pangkatnya ini, yaitu 4, dapat kita pindahkan ke depan menjadi 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya sama dengan 1, sehingga kita peroleh 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya sifat keenam. Pangkat pada numerus dan basisnya ini, misalkan M dan N, bisa kita pindah dan taruh di depan menjadi perkalian dengan M per N.
Contohnya, 8 log 16 dapat diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16, sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian pangkat-pangkatnya ini, yaitu 4 dan 3, dapat kita pindah ke depan menjadi 4/3 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya sama dengan 1, sehingga kita peroleh 4/3 dikali 1, yaitu sama dengan 4/3. Selanjutnya sifat ketujuh. Kita bisa menukar basis dan numerusnya seperti ini. A log B menjadi 1/B log A. Contohnya, bentuk 9 log 3 dapat kita tukar basis dan numerusnya menjadi 1/3 log 9. 3 log 9 nilainya sama dengan 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya sifat ke-8. Bentuk perkalian logaritma seperti ini. Jika yang berdekatan sama, misalkan di sini sama-sama B, maka ambil ujung dengan ujung, yaitu dapat diubah menjadi A log C. Contohnya, bentuk perkalian logaritma ini yang berdekatan sama. Di sini sama-sama 5, maka ambil ujung dengan ujung, yaitu dapat diubah menjadi 3 log 9, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana kalau bentuk perkalian ini yang berdekatan tidak sama? Maka perlu kita samakan terlebih dahulu. Mari kita pusatkan perhatian pada 125 log 9. 125 log 9 dapat kita ubah menjadi 5 pangkat 3 log 3 pangkat 2, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, sedangkan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ingat sifat 6, bahwa pangkat-pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi perkalian, sehingga kita peroleh 2/3 dikali 5 log 3. Kita buka saja kurungnya. Kemudian, pindahkan 2/3 di depan sendiri. Nah, perhatikan bentuk perkalian logaritma ini. Yang berdekatan sudah sama. Di sini sama-sama 5, maka ambil ujung dengan ujung, yaitu dapat diubah menjadi 3 log 3. 3 log 3 nilainya sama dengan 1, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 2/3. Selanjutnya sifat ke-9. Bentuk perpangkatan dengan pangkat bentuk logaritma seperti ini jika basis-basisnya sama. Misalkan di sini sama-sama A, maka hasilnya sama dengan numerusnya, yaitu B. Contohnya, bentuk 2 pangkat 2 log 100 basis-basisnya sama. Di sini sama-sama 2, maka hasilnya sama dengan numerusnya, yaitu 100. Contoh lain, bentuk 5 pangkat 5 log 4, basis-basisnya sama. Di sini sama-sama 5, maka hasilnya sama dengan numerusnya, yaitu 4. Sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-10. Bentuk pembagian logaritma dengan basis-basis yang sama, misalkan sama-sama A, dan numerus-numerusnya adalah B dan C, maka dapat diubah menjadi C log B. Contohnya, perhatikan bentuk logaritma 16 log 8. Cukup sulit jika langsung menentukan nilainya, maka kita gunakan sifat 10. Bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk pembagian logaritma dengan basis yang sama. Dalam hal ini, kita pilih basisnya sama-sama 2. Sedangkan 16 dan 8 menjadi numerusnya. Selanjutnya, untuk pembilang 2 log 8 nilainya 3, untuk penyebut
2 log 16 nilainya 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/4. Contoh terakhir, perhatikan bentuk logaritma 0,25 log 8. Bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk pembagian logaritma dengan basis yang sama. Dalam hal ini, kita pilih basisnya sama-sama 2. Sedangkan 0,25 dan 8 menjadi numerusnya. Selanjutnya, untuk pembilang, 2 log 8 nilainya sama dengan 3. Untuk penyebut, 0,25 kita ubah menjadi 25/100. 25/100 dapat disederhanakan menjadi 1/4. Ingat sifat 4, 2 log 1/4 dapat diubah menjadi bentuk pengurangan. 2 log 1 dikurangi 2 log 4. Kemudian kita hitung, 2 log 1 sama dengan 0, sedangkan 2 log 4 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif 3/2.